Selamat datang kembali. Hari ini kita ditemani oleh Stanislav Krapivnik, mantan perwira Angkatan Darat AS dan analis militer. Lahir di Donbas, dibesarkan di AS, dan kini kembali ke Rusia. Terima kasih telah kembali hadir dalam program ini. Slilim wen, Glenn. Slalenyu. Saya ingin bertanya kepada Anda, dari sudut pandang militer murni, tujuan apa yang Anda lihat sedang diprioritaskan oleh Rusia pada tahap perang ini? Saat ini banyak hal yang terjadi, dan semuanya bergerak lebih cepat daripada yang disadari orang. Bisakah Anda menjelaskan apa yang menurut Anda merupakan tujuan utama Rusia pada titik ini? Nah, dari sudut pandang serangan jarak jauh, Rusia akhirnya memprioritaskan kembali tujuan yang sama seperti sejak tahun 2022. Itu berarti menargetkan fasilitas utilitas di Ukraina, dimulai dari jaringan listrik. Karena jaringan itu digunakan untuk kegiatan manufaktur, fasilitas militer lokal, dan kereta listrik. Selain itu, mereka juga gencar menyerang logistik. Ada sebuah kereta yang terkena serangan, dan menariknya, kelima orang yang tewas semuanya adalah militer. Meskipun pihak Ukraina memprotes hal itu, mereka sebenarnya tidak sepenuhnya mengendalikan laporan kematian yang muncul kemudian. Dan semua korban tersebut ternyata memang militer. Itu karena mereka menggunakan tameng manusia. Mereka akan mencampur adukan peralatan di rel-rel itu dengan gerbong kereta penuh warga sipil, dan seterusnya. Dan hanya satu gerbong yang terkena. Kebetulan gerbong itu membawa personel militer ke garis depan. Dan Rusia menyerang kereta-kereta yang menuju ke garis depan. Ya, itulah intinya. Itulah seluruh maksudnya. Terima kasih banyak. Mari kita lanjut. Jadi ya, ada pepatah yang bagus. Amatir berdebat tentang taktik, profesional berdebat tentang logistik. Kampus militer temport idayu. Wapi jika memerjki peluru evoluo stok. Merkala tuasukan apapun telah mati di stat. It's not going to do anything except die in place. And that's the reality of it. If you can't feed your Dan jika kamu tidak bisa memberi makan pasukanmu, tidak bisa mempersenjatai pasukanmu, kamu tidak akan memiliki banyak pasukan yang tersisa. Zaman ketika tentara bisa hidup dari hasil bumi sudah berakhir. Itu sudah berakhir sejak sekitar pertengahan tahun 1700-an, jika tidak lebih awal. Bahkan saat itu pun, sampai batas tertentu, mereka masih bisa melakukannya. Tentara Napoleon sampai batas tertentu juga melakukannya. Namun, pada masa Napoleon, kamu sudah harus memiliki bubuk mesiu, peluru, dan berbagai perbekalan lain yang kompleksis yang meningkat. Meriam membutuhkan suku cara pengganti untuk meriam, untuk peluru meriam, dan deges. Kita segala jenis mulai menjadi lebih kompleks. Ketika masih sebatas, kita akan membangun mesin pengepung di lokasi. Kamu hanya perlu membawa peralatannya saja. Semua orang lain membawa senjata mereka sendiri. Mungkin ada panah tentu saja, tapi kamu juga bisa membuat panah di tempat. Kamu tidak bisa benar-benar membuat peluru di tempat. Maksudku, mungkin kamu bisa menggunakan batu sebagai peluru Guthrie, tapi itu tidak terlalu efektif. Jadi seiring pasukan menjadi lebih kompleks, logistik menjadi hal nomor satu. Militer Rusia akhirnya diizinkan, ya, bukan berarti mereka tidak memahami hal ini sebelumnya. Itu adalah keputusan politik untuk tidak menyerang fasilitas listrik, untuk tidak menyerang banyak bagian dari logistik. Semua orang di pihak militer yang saya kenal, termasuk saya sendiri, sudah gila memikirkan hal ini. Mengapa kita tidak menghancurkan logistik mereka? Itu hal nomor satu yang seharusnya diserang. Ini adalah keputusan politik, bukan keputusan militer. Banyak yang dilakukan dengan harapan akan terjadi kudeta terhadap pemerintah, atau bahwa pemerintah di Ukraina akhirnya akan mencapai kesepakatan damai, dan bukan untuk menyakiti rakyat. Tapi saya pikir setelah 3,5 tahun, tekanan terhadap pemerintah di Moskow sudah sampai pada titik di mana kita perlu mengakhiri ini. Kita harus melakukannya dengan benar, berhenti berputar-putar dengan urusan sipil, dan sudah saatnya melakukan serangan keras untuk melumpuhkan Ukraina sepenuhnya,
dan menghancurkan proses militernya secara total. Jika pasukan tidak bisa dibawa ke garis depan, tidak ada bedanya apakah mereka terlatih dengan baik atau sama sekali tidak terlatih. Tapi jika mereka tidak bisa sampai ke garis depan, ya sudah, selesai. Jadi saya pikir itulah sasaran utama saat ini. Kalau kita bicara tentang garis depan, maksud saya, Konstantinovka, jelas Konstantinovka dan Krasny Liman adalah dua pertempuran kunci yang sedang berlangsung untuk wilayah benteng besar terakhir di Provinsi Donetsk, Republik Rakyat Donetsk. Wilayah itu mencakup Sloviansk, Kramatorsk, dan Konstantinovka. Posisinya seperti ini, yang ini Sloviansk, yang ini Kramatorsk, dan yang ini Konstantinovka. Konstantinovka berada di atas tanah tinggi, jadi bisa menutup wilayah ini. Dan Konstantinovka pada dasarnya sudah sekitar 60% terkepung. Itulah pertempuran besar yang sedang terjadi, atau setidaknya tampak demikian. Itulah tempat semua orang mengerahkan banyak cadangan. Tapi kalau kamu pergi ke utara, ada Kupiansk. Sampai saat ini Kupiansk bisa dibilang seperti kucing Schrödinger di medan perang. Karena apakah ia hidup, apakah ia mati? Kamu tahu, kita semua tahu. Di satu sisi, pihak Ukraina mengatakan mereka telah membebaskan Kupiansk. Di sisi lain, pihak Rusia juga mengatakan mereka telah membebaskan Kupiansk. Jadi siapa yang sebenarnya membebaskan Kupiansk? Apa status Kupiansk sekarang? Karena, kamu tahu, aku tidak tahu. Kedua belah pihak mengatakan hal yang benar-benar berlawanan. Keduanya mengklaim kemenangan, tapi pertempuran masih berlangsung. Selama seminggu hingga 10 hari terakhir, mulai muncul geolokasi yang menunjukkan bahwa militer Rusia sebenarnya sedang maju kembali ke dalam Kupiansk untuk kedua kalinya. Tentu saja pihak Ukraina mengerahkan banyak cadangan terakhir mereka ke Kupiansk, dan mereka kehilangan banyak di antaranya. Namun yang lebih penting adalah apa yang terjadi di utara Kupiansk, karena Kupiansk berada di Oblast Kharkiv, bukan di Luhansk. Ada banyak pergerakan di sekitar wilayah perbatasan dan di utara Kupiansk, lebih jauh ke dalam Oblast Kharkiv. Jadi pada dasarnya timur laut Kharkiv tampaknya akan segera dibebaskan. Dan omong-omong, itulah istilah yang kini digunakan oleh media dan pemerintah Rusia untuk wilayah-wilayah ini. Mereka sedang dibebaskan. Jadi hal itu seharusnya memberi gambaran kepada Anda ketika berbicara soal negosiasi, seperti apa posisi mereka terhadap wilayah-wilayah tersebut. Mungkin akan ada Republik Rakyat Kharkiv dalam waktu dekat, melihat bagaimana perkembangan situasinya. Lalu ada banyak pergerakan kecil di sekitar wilayah perbatasan Sumy. Arah utama menuju kota Sumy berjarak sekitar, jika melihat ke arah itu, semuanya merupakan pergerakan yang relatif kecil, terutama di sekitar perbatasan. Saya pikir itu sebagian besar bertujuan untuk menarik perhatian dan sumber daya dari militer Ukraina, menjauh dari wilayah Kupiansk, menjauh dari Kostiantynivka. Jadi begitu. Maksud saya, ini adalah serangan kecil, mungkin masuk sejauh 3, 4, 5 kilometer, merebut beberapa desa perbatasan. Tidak besar. Tapi yang besar yang sebenarnya tidak banyak diperhatikan. Ya, orang Ukraina memperhatikannya saya rasa, atau setidaknya mereka mungkin memantau, tapi mereka tidak punya cukup sumber daya untuk mengawasi seluruh wilayah, adalah Zaporizhia. Dan saya pikir disinilah Anda akan melihat pergerakan besar. Masalah di Zaporizhia saat ini adalah cuaca. Suhunya berfluktuasi antara sekitar -10 hingga sedikit di atas 0. Jika matahari muncul, mungkin sekitar -4 atau -5, tetapi tanah mulai mencair. Anda tahu bagaimana rasanya, matahari terasa hangat, dan meskipun di luar sangat dingin, tanah yang gelap mulai meleleh. Dan jika ada cukup banyak pergerakan, tanah itu berubah menjadi lumpur. Begitulah kenyataannya. Jadi hal itu cenderung memperlambat segalanya, karena tanahnya tidak membeku sepenuhnya. Ia tidak bisa benar-benar membakteri termagmas sendirian jika tanah yang itu betul keras. Dan kemudian, ketika lumpur mulai muncul di awal musim semi, Anda benar-benar menghadapi masalah selama sekitar 1 bulan hingga 1,5 bulan.
tergantung pada seberapa deras hujan musim semi dan seberapa banyak salju yang turun, serta seberapa cepat salju atau air itu mengalir dari tanah. Namun jika Anda melihat ke Zaporizhzhia, pertama, pasukan Rusia di timur laut telah mencapai muara tepat di selatan Zaporizhzhia itu sendiri. Mereka telah merebut daerah pendaratan itu. Jadi pada titik ini, pasukan Rusia berada sekitar 11 km dalam garis lurus dari pinggiran Zaporizhzhia. Ada pergerakan untuk memotong jalur. Dorongan kuat mereka adalah untuk memutus jalan N08 yang menjadi jalur pasokan terakhir ke benteng utama di Zaporizhzhia Tengah, yaitu Orikhiv. Sekarang ada gerakan Rusia di sana untuk memutus jalur itu. Ada juga gerakan Rusia lain tepat di sebelah barat Orikhiv. Dan Orikhiv, memperjelas, adalah Test and Sweet. And Oryokov, just to understand, is another one of these cities. It's called Oryokov, but there's lots of towns radiating. Namanya Orikhiv, tetapi ada banyak kota yang membentang dalam garis yang tegak lurus terhadap garis depan, dengan sedikit kemiringan. Jadi ada dorongan dari Rusia dari arah barat untuk masuk ke Zaporizhzhia, jaraknya sekitar 7 km lagi. Hanya ada satu kota di sepanjang jalur itu, kira-kira di titik tengah. Ada dua gerakan pasukan Rusia di dua jalan paralel di tepi Orikhiv dari arah tenggara. Mereka telah merebut kota-kota yang berbatasan dengan Orikhiv. Jadi mereka bergerak ke perbatasan Orikhiv. Jadi ada juga dorongan dari barat Huliaipole. Jika melihat secara Ukraina, Rusia berjuang untuk merebut Huliaipole. Peta mereka mungkin hanya sekali setiap beberapa bulan. Saya tidak ingin memberitahu kamu apa yang sedang terjadi. Faktanya, pasukan Rusia berada di sebelah barat Huliaipole. Pasukan Ukraina mengerahkan segala yang mereka miliki di wilayah itu untuk melakukan serangan balasan, yang pada dasarnya hanya membuang-buang orang dan peralatan. Karena mereka harus melintasi area terbuka di mana Rusia memiliki dominasi udara dan artileri. Kamu tahu, ini hanya membuang-buang nyawa secara sia-sia demi melakukan semacam serangan balasan untuk kepentingan PR. Dan dari Zaporizhzhia, tempat pasukan Rusia berada, hingga ke Orikhiv dalam garis lurus. Mereka tidak bisa bergerak dalam garis lurus karena harus melewati beberapa kota di sisi sayap untuk mempertahankan posisi sayap dan logistik mereka. Tetapi dalam garis lurus, jaraknya sekitar 20 sekian kilometer. Sekitar 23 atau 24 kilometer. Jadi pada titik ini, Orikhiv sedang dikepung dari arah tenggara, mungkin segera akan dikepung dari barat, dan ada tekanan dari timur, dengan jalur komunikasi utama menuju Zaporizhzhia yang bisa terputus dalam 1 atau 2 minggu ke depan. Pasukan Ukraina juga mengerahkan segala upaya mereka untuk melakukan serangan balasan di sana. Ketika itu terjadi, akan terlihat pergerakan besar dalam penguasaan wilayah. Setelah pertahanan itu runtuh, sebenarnya tidak ada tempat lain bagi pasukan Ukraina untuk bertahan di wilayah tengah dan bahkan di tepi utara Zaporizhzhia selain Orikhiv. Setelah itu, jaraknya hanya sekitar 11 km ke kota Zaporizhzhia sendiri, yang terletak di bagian barat laut Provinsi Zaporizhzhia. Dan kota itu sendiri relatif datar dan terbuka. Ada 3 jembatan. 2 di antaranya adalah jembatan mobil yang relatif kecil yang melintasi sungai Dnieper. Meskipun kota ini datar, sebagian besar daerah di sekitarnya memiliki tebing yang sangat curam, dengan sungai yang mengalir deras mengelilingi Khortytsia, yang merupakan pulau taman di tengah sungai Dnieper. Saya pernah ke sana, tempat kecil yang menarik. Pernah ke Zaporizhzhia dan daerah-daerah itu. Bagian barat laut kota memiliki tepian relatif rendah di tepi Dnieper, dan sungai cukup lebar di sana, oleh hal bagiannya hambi, dan di luar, nomor di pisah bahan pirutan. Dan ada 2 jalan utama yang masuk dari bagian timur laut Zaporizhzhia menuju kota Zaporizhzhia. Dengan timur laut, maksud saya adalah dari Oblast Dnipropetrovsk. Masalahnya adalah begitu mencapai tepi selatan Zaporizhzhia, kedua jalan itu akan berada di bawah kendali drone, jadi akan sangat sulit untuk mempertahankan area tersebut. Maksud saya, pasukan Ukraina mungkin akan bertahan terlalu lama, dikepung, dan dimanjak out. Esol en bouwgeet berjagas de bervide mereka voor de sefolo, was 12 through tour.
Tapi intinya ladrith, wilayah kanyaptuo. Weekend jutas tanya berala ke Zaporizhia do, Dalvor, Zach McKeel. A lot of opportunities. Teacher will a lot of bend day, directions Quaylan. open up. I hope I didn't overload you. No, I can kind of see why. Tidak, ya aku bisa agak mengerti kenapa Ukraina mengorbankan begitu banyak pasukan di Zaporizhia. Tampaknya sekarang hampir ada garis lurus menuju kota Zaporizhia. Dan kota itu, sebagian besar, terletak di tepi kiri sungai Dnieper, sisi timur, yang membuatnya menjadi tempat yang sangat berbahaya untuk dipertahankan. Jika terlalu banyak pasukan dikirim ke sana, lalu jembatan-jembatan dihancurkan, logistik akan menjadi mustahil, dan risikonya adalah kehilangan atau terpaksa menyerahkan sejumlah besar prajurit. Jadi ini bencana yang menunggu terjadi. Dan seperti yang kamu katakan, jika kota ini jatuh, itu juga akan menjadi jalan menyeberangi Dnieper, memungkinkan Rusia bergerak menuju Mykolaiv, Odessa, dan ke utara menuju Dnipro, mengepungnya dari sisi barat sungai. Jadi ada banyak hal yang bisa berantakan. Aku bisa memahami keputusasaan itu. Taktiknya mungkin agak aneh. Vaksin matter wilayah yang stat penting. It is a very vital region. But you before said that it could be already. Tapi sebelumnya kamu bilang bahwa mungkin Kharkiv sudah menjadi sasaran, atau ya, mungkin sudah direbut oleh Rusia. Awalnya, ketika saya melihat Rusia membuka front baru di Kharkiv dan Sumy, saya pikir tujuan utamanya hanya untuk memperlebar garis depan, untuk membuat pasukan Ukraina semakin tersebar, karena mereka sudah menghadapi masalah kekurangan personel. Namun seiring semakin banyak wilayah yang kini beralih ke kendali Rusia, dan tentu saja dengan adanya korban di pihak Ukraina, sulit membayangkan semua wilayah itu bisa direbut kembali. Jadi kamu menyebutkan soal bahasa yang digunakan sekarang, bahwa wilayah-wilayah ini sedang dibebaskan, yang cukup signifikan sebagai indikator ke arah mana Rusia mungkin bergerak. Apakah kamu melihat ada garis waktu untuk hal ini? Atau kamu pikir Sumy, Kharkiv, dan semua wilayah itu sedang menunggu serangan besar-besaran? Could be waiting for a massive offensive. It could. I think this is all. Bisa saja. Menurut saya, ini semua pertama-tama yang ingin Anda lakukan adalah menempatkan musuh Anda dalam apa yang disebut sebagai tanduk dilema. Anda ingin menyajikan kepada musuh pilihan-pilihan yang buruk dan yang lebih buruk lagi. Tidak ada pilihan yang baik. Dan jika tidak ada hal lain, hal itu akan mulai melumpuhkan proses berpikir musuh. Mereka tidak tahu di mana harus memperkuat pertahanan. Mereka mungkin tidak memperkuat dimanapun karena ragu. Moradas Ring will salty di mate again menring. Sautig jembala mendoring mereka ke satu ord dan mereka berbekbota itu. Misalnya, Konstantinivka de Kupiansk, arahnya mulai terbuka. Amal steg more important. Anda steg memtuksan belihan pert braced. You're shaping their set of options. Now, for example, Sekarang misalnya, pergerakan Rusia menuju Zaporizhia terjadi lebih awal, ketika Rusia mulai maju. Pasukan Rusia menyeberangi sungai di utara dan selatan Kupiansk. Kherson, kota Kherson. Keduanya bukan pasukan besar dan mereka telah pergi sejak saat itu. Namun yang mereka lakukan adalah menarik banyak pasukan Ukraina kembali ke bawah, karena Kherson saat ini hanya dijaga oleh pasukan yang sangat terbatas. Sekarang Zaporizhia mulai dikepung, dan terjadi pertempuran yang menarik semakin banyak sumber daya di wilayah tersebut. Anda membuka front Kherson, membangun beberapa jembatan, dan benar-benar membuka front Kherson. Lalu Ukraina dihadapkan pada pertanyaan, apa yang harus saya lakukan? Cadangan saya sangat terbatas. Apa yang harus saya lakukan? Dari kota Kherson ke Odessa, Anda tidak bisa langsung menyusuri pantai. Salah satunya karena logistik menjadi sulit. Kedua, ada ancaman dari sisi sayap yang disebut Mykolaiv. Jadi bagaimanapun Mykolaiv, yang letaknya agak di sepanjang jalur terpanjang, sebelum bisa bergerak menuju Odessa. Sekarang setelah itu dikatakan, jika Anda merebut Zaporizhia, Anda akan mendapatkan banyak pilihan baru. Karena, pertama, Anda bisa bergerak ke arah utara menyusuri Dnipro, tepi kiri Dnipro, hingga ke bagian timur Zaporizhia. Dalam hal ini, Anda juga memutus seluruh garis depan. Anda melakukan pengepungan mendalam terhadap sisa garis depan Dnipro milik Ukraina. Dan kemudian mereka akan menghadapi banyak masalah besar, karena jika Anda menghancurkan jembatan atau merebut jembatan,
menguasai jembatan-jembatan di Dnipropetrovsk. Satu-satunya jalan mereka kembali ke tanah air besar dalam hal ini adalah menuju ke Kharkiv. In this case is heading up to Kharkiv. And that becomes a problem because you got the city Bryanka, you got the Dan itu menjadi masalah karena ada sungai Serebryanka, ada sungai Oka, Oka mengalir ke Serebryanka, dan ada sungai-sungai yang begitu musim semi tiba dan salju mulai mencair, tidak bisa diseberangi. Maaf, jembatan ponton pun tidak akan bertahan dengan baik. Belum lagi jika jembatan-jembatan itu dihancurkan, permukaan air akan naik dengan cepat, setidaknya selama sekitar sebulan. Ditsinema salju datu for disemnis mono surju mulai mencair dan mengkali thermia gitanet. Seju, seteri patorn itu son terjebak dan jembatan betekannya rusak. Megwarsait beperls berfiktilif. The bridges are out. You can't effectively feed them. You can't effectively arm them. I mean, you can only. Kamu tidak bisa mempersenjatai mereka secara efektif. Maksudku, kamu hanya bisa membawa sejumlah tertentu di sebuah drone. Kamu tidak bisa membawa meriam atau peluru artileri di drone. Drone itu tidak cukup besar untuk itu. Berapa banyak drone yang kamu butuhkan untuk mempersenjatai satu baterai yang menembakkan 30 atau 40 peluru per jam? Secara fisik, itu tidak mungkin. Lalu kamu akan menghadapi masalah besar, masalah yang sangat besar. Selain itu, tentu saja ya, menebrang ke Zitawal menuju Prefessup step Riort. Maaf, sepuki skidi seru merpilni, yudin gerikti kinungku. Ikete skabred suarsi dingingin. Desar nakal. No bastards. I get the allergies from them. But it's life. You know, they're nice cats. Saya alergi terhadap mereka, tapi begitulah hidup. So anyways, Mereka kucing yang baik, bagian dari keluarga. Jadi kembali ke topik. Begitu kamu menyeberangi sungai Dnieper di Zaporizhia, maaf, tadi saya bilang Zaporozhye, ada 3 arah yang langsung terbuka. Kamu bisa pergi ke utara menyusuri sungai menuju Dnipro, 2/3 bagian lain dari kota itu, bagian utama kota yang berada di tepi kanan sungai. Kamu bisa pergi ke Kryvyi Rih, langsung ke barat, dan ke Nikopol, ke selatan. Nikopol dan Kryvyi Rih sama-sama kota industri. Nikopol dusta kota tua yang bagus. Saya pernah punya pemasok yang saya perhatikan di sana sekitar 12 tahun lalu. Bahkan lama itu. 12 years ago, well, more than that even. But 13, 14 years ago, so I visited that. 13-14 tahun yang lalu. Jadi saya belum pernah mengunjungi tempat itu. Tapi begitu Anda merebut Nikopol dan Kryvyi Rih, jalur Anda terbuka langsung dari utara menuju Mykolaiv. Dan jika Anda mengancam Mykolaiv dari utara dan selatan, kota itu akan jatuh. Setelah Anda merebut Mykolaiv, jalan menuju Odessa dan Ukraina tengah terbuka. Dan pada titik itu Anda akan menghadapi masalah besar. Jika Anda menguasai bagian barat Dnipro, bagian utama kota itu, and with jalur Werther from Haladru Talab Kiev, yabjida selot besuren. Doubt yanning afro, sir probauking sting to a sef, to better borokal is you've nothing to be chemerathus. The worst, the catastrophic. And anybody trapped west of the city Bryanka. Dan siapapun yang terjebak di sebelah barat kota Bryanka akan celaka. Pasukan Rusia setidaknya di bagian utara saat ini sedang berusaha merebut atau membebaskan Oblast Kharkiv di utara Bryanka. Masalahnya di sini juga adalah bahwa Rusia tidak bisa meninggalkan wilayah-wilayah ini. Dan saya akan jelaskan alasannya. Sederhana saja, setelah pembicaraan di Istanbul, Rusia meninggalkan wilayah yang dikuasainya di Oblast Kiev, Oblast Sumy, dan akhirnya mereka dipukul mundur dari sebagian wilayah Oblast Kharkiv. Setelah itu terjadi genosida oleh SBU, polisi rahasia Ukraina. Mereka datang dan mulai membantai siapapun yang pernah bekerja dengan pemerintah atau militer Rusia. Orang-orang yang terlihat mengenakan pita putih untuk menunjukkan bahwa mereka pro-Rusia. Mereka bahkan membunuh orang-orang yang hanya bekerja sebagai teknisi listrik. Beberapa teknisi yang sedang bekerja, memperbaiki gedung, memperbaiki pipa, karena mereka bekerja di kota yang diduduki. Mereka hanya menjalankan tugasnya, bukan? Tapi mereka dituduh sebagai pengkhianat, dan orang-orang ditembak, disiksa, dibunuh. Ada video yang beredar memperlihatkan mayat dengan tangan terikat di belakang, perempuan, pria tua, dan sebagainya. Dibuang begitu saja ke kuburan massal. Saat ini, di wilayah yang telah dibebaskan di Luhansk dan daerah lain di Donetsk, kuburan massal sedang digali di berbagai tempat, di mana penduduk Ukraina telah membantai populasi Rusia selama 8 hingga 12 tahun terakhir.
Russian population for the past 8 to 12 years. So while they're all crying in Kyiv, oh, our lights are Jadi sementara mereka semua menangis di Kiev, oh, lampu kami padam dan cuacanya dingin. Ya, tapi tahu tidak, mereka tinggal di apartemen mereka, dan mereka tinggal di tenda yang dipanaskan. Orang-orang di Donbas, di tempat-tempat seperti Gorlovka, masih sering duduk di ruang bawah tanah. Beberapa daerah di sana telah terputus dari air dan listrik hingga 12 tahun, karena pihak Ukraina secara khusus menargetkan tim darurat yang mencoba memperbaiki keadaan dan memulihkan semuanya. Dan mereka telah melakukan ini tanpa henti selama 12 tahun. Jadi tahu kan, perbedaan besar antara pendekatan dalam perang ini adalah bahwa satu pihak benar-benar bersifat genosidal, sementara pihak lainnya berusaha untuk tidak membunuh warga sipil. Tebak di pihak mana tentara Rusia berada? Benar, mereka tidak berusaha membunuh warga sipil. Dan hal itu bisa dilihat dari rasio kematian akibat kerusakan sampingan. Israel menewaskan sekitar 1,5 warga sipil untuk setiap pejuang Hamas yang terbunuh. Sementara Rusia, menurut data PBB, menyebabkan sekitar 14.000 warga sipil tewas di Ukraina. Namun kenyataannya, sebagian besar korban berada di pihak Rusia, di dalam perbatasan Rusia. Ukraina sitter uiteindelijk aanbrengt en te vermaring het opportunige space die reparis. Tydelijk terus detail yang juis. In fact, yesterday is a prime example. Yesterday morning, a Ukrainian drone. Kemarin pagi, sebuah drone Ukraina meledakkan sebuah rumah pribadi milik satu keluarga di dekat Mariupol, menewaskan seorang wanita dan seorang anak, serta melukai seorang anak lainnya. Saya memposting video tentang sebuah mobil sipil acak yang terkena serangan drone Ukraina. Video itu direkam oleh mobil yang melaju di belakangnya. Mobil itu kemudian keluar dari jalan, dan itu hampir terjadi di Belgorod. Hal seperti ini terjadi setiap hari. Orang-orang Ukraina dan para tuan mereka yang didukung NATO membunuh warga sipil Rusia setiap hari tanpa henti. Tanpa pengecualian, ada senjata atau tidak, itu tidak penting. Mereka mengincar genosida, dan mereka berusaha meneluskannya, meskipun dalam tubuh kecil, bor, dan tegukan besar. You mapped out all these regions which Russia would. Anda telah memetakan semua wilayah yang ingin atau ingin kembali dikuasai oleh Rusia. Saya merasa bahasa tentang pembebasan menarik, bukan hanya dalam hal menyampaikan niat untuk penyelesaian pasca perang, tetapi terutama bagi orang-orang dari Donbas seperti Anda. Ini sudut pandang yang menarik. Apakah wilayah itu milik Kiev, apakah milik Donbas, atau milik Rusia, mengingat konteks sejarahnya. Sejarah wilayah-wilayah ini, bagi orang luar, menjadi ladang ranjau yang sulit dilalui. Tapi, izinkan saya bertanya tentang Odessa, karena saya baru-baru ini berbicara dengan mantan kepala angkatan bersenjata Jerman, yang juga pernah memegang posisi militer tertinggi di NATO. Ia berpendapat bahwa kita, orang Eropa, seharusnya benar-benar berusaha menemukan semacam penyelesaian untuk hal ini, karena ia memperkirakan bahwa keengganan untuk bernegosiasi dengan Rusia dan upaya berkelanjutan untuk mengalahkan Rusia, ena mengadar the memories of these this continued effort to defeat Russia, that this would, not only what this was destroying Ukraine. Bukan hanya hal ini menghancurkan Ukraina, tetapi jika kita terus seperti ini, Ukraina bisa benar-benar lenyap sebagai sebuah negara. Ia membuat sebuah prediksi. Ia menduga bahwa jika kesepakatan atau kompromi dengan Rusia tidak dapat dicapai sebelum Maret, maka ketika musim semi tiba, Rusia akan melancarkan serangan besar-besaran yang belum pernah terlihat sejak awal operasi militer khusus. Namun kali ini berfokus terutama pada Odessa. Jadi, met Hallgrads en gemeentelijk Pullings in this time mismsal. Land, Laban distastic the thing. And why is Odessa so important? Well, Odessa is important because it's the last big. Ya, Odessa itu penting karena itu pelabuhan besar terakhir, dan itu pelabuhan tempat Inggris berinvestasi. Ada sekitar 4 hingga 5.000 pembeli asal Inggris di Odessa. Maksud saya, Ukraina tidak memproduksi drone. Mari kita realistis. Ukraina tidak memiliki industri yang berarti. Dan saya tahu ini sejak tahun 2012 ketika saya mencoba mencari pemasok di Ukraina. Setelah 4 hari saya pergi karena situasinya benar-benar konyol, korupsi total. Kamu tidak bisa mempercayai siapapun.
Saya berurusan pada penguat kamu nih. Kamu tak bisa berurusan selesai dengan orang seperti ini. Kamu tidak bisa mempercayai mereka. Mereka semua hanya mencari satu keuntungan besar lalu kabur. Saya mencari pemasok yang bisa bertahan 1 dekade, 2 dekade, 3 dekade. Dan kamu mulai menyadari, kamu tahu, mereka bahkan tidak akan lolos. Pada titik ini dengan kemerosotan industri, mereka tidak akan bisa melewati inspeksi apapun. Jadi untuk mengatakan bahwa Ukraina sedang melakukan semua pembangunan hebat ini, membangun dari nol atau dari awal, bagian-bagian plastik untuk drone air Ukraina dan sebagainya. Tidak. Maksud saya itu buatan Inggris. Paling-paling mereka hanya dirakit, seperti ketika kamu memasang roda pada mobil, memasukkan mesin, dan menempelkan label buatan di. Tidak, itu bukan buatanmu. Karena kamu tidak membuat mesinnya, kamu tidak membuat bannya, kamu tidak membuat rangkanya. Kamu hanya merakit modelnya pada akhirnya. Itu bukan milikmu. Itu dirakit, mungkin perakitan akhir, tapi bukan buatanmu. Jadi ada perbedaan besar. Hal yang sama berlaku untuk drone-drone ini, tentu saja. The same thing with these drones, absolutely. Odessa is also the port through which most of the heavy. Odessa juga merupakan pelabuhan tempat sebagian besar peralatan berat masuk. Odessa, omong-omong, di sebelah barat Odessa, maaf, tadi saya salah bicara, telah ditemukan tambang emas di sana. Itulah salah satu alasan mengapa Prancis begitu tertarik. Prancis mulai kehabisan emas. Ya, bukan benar-benar kehabisan emas, tapi kehabisan tempat untuk mendapatkannya. Mali, yang sudah tidak memiliki cadangan emas lagi, dulunya memiliki 8 wilayah penambangan emas utama. Prancis sendiri tidak memiliki satupun tambang emas, meskipun cadangan emas dunia sangat besar. Tidak perlu jadi jenius untuk memahami hal ini. Jadi ketika mereka menemukan emas di sebelah barat Odessa, ya kamu tahu sendiri, tiba-tiba saja Prancis langsung bereaksi. Kira-kira kenapa ya? Masalah bagi mereka bagaimanapun adalah adanya partisan etnis Rusia yang beroperasi di sepanjang Oblast Odessa. Partisans working up and down the Odessa Oblast. There's been more than a few trains that have gone off the rails. Sudah ada lebih dari beberapa kereta yang keluar dari rel, kereta pasokan dengan peralatan NATO. Jadi ada juga gerakan partisan yang harus mereka hadapi. Jika kita akan membicarakan tentang tanah bersejarah Rusia, hal ini akan membuat keadaan menjadi lebih buruk, karena Kiev adalah tanah bersejarah Rusia. Menurut pendapat saya, jika kita berbicara tentang tanah bersejarah Rusia yang seharusnya dikembalikan ke Rusia, kita akan mengambil semua wilayah di sebelah timur Sungai Dnieper dan kemudian semua yang membentang di sepanjang Dnieper, jadi Kiev, Dnipropetrovsk, Oblast Mykolaiv, tentu saja Oblast Kherson di bagian itu dan Oblast Zaporizhia di sisi barat Dnieper, serta tentu saja Odessa. Semua itu adalah kota-kota Rusia. Saya rasa itu dibangun sekitar 200 tahun yang lalu, demi Tuhan. Banyak kota seperti Zaporizhia misalnya, juga dibangun sekitar 200 tahun yang lalu oleh Catherine yang Agung. Semua wilayah ini adalah daerah yang ia bangun. Faktanya banyak kota dengan nama Yunani itu dihuni bukan oleh orang Ukraina mitos yang belum ada pada saat itu. Mereka adalah Malorusia, melainkan oleh orang Yunani, para pengungsi Yunani dari bangsa Turki Ottoman. Itulah sebabnya kota seperti Mariupol memiliki nama seperti Mariupol, karena itu adalah nama Yunani. Hal yang sama berlaku untuk Sevastopol dan semua kota lain yang didirikan oleh campuran kolonis Rusia dan Yunani di wilayah yang kurang lebih kosong ini. Belum lagi, Crimea sudah menjadi koloni Yunani jauh sebelum kita memiliki sebagian darinya. Orang Rusia menetap di bagian timur Crimea sejak tahun 900-an, lalu kehilangan wilayah itu kepada Turki pada tahun 1100-an, dan mendapatkannya kembali pada tahun 1700-an. Di bagian barat, kami kadang-kadang menguasai sebagian Crimea, lalu wilayah itu kembali ke Kekaisaran Bizantium, dan seterusnya. Bahkan orang Italia pun pernah berada di Crimea, dan Genoa memiliki benteng di sana hingga relatif akhir dalam sejarah. Tapi itu hanya selingan. Tidak ada yang disebut orang Ukraina mitos yang pernah terlihat sampai sekitar pergantian tahun 1800-an, akhir 1800-an. Jadi ada Malorosia dan ada Novorosia yang disatukan. Lalu ada tanah-tanah Polandia,
Memang benar, dulu semua ini juga merupakan tanah Rusia, tapi kami kehilangannya sekitar pertengahan tahun 1400-an. Jadi baiklah, kita sebut saja itu Polandia atau Hungaria atau apapun. So fine, we'll call it Polish or Hungarian or what have you. Then we got Zakarpattia, which is always Dan kemudian kita punya Zakarpattia, yang selalu menjadi tanah Hungaria. Ada bagian-bagian yang diklaim oleh orang Walakia, yang juga dikenal sebagai orang Rumania, bagian-bagian yang diklaim oleh orang Moldova, yang sebenarnya merupakan kerajaan abad pertengahan yang terpisah, bukan orang Rumania atau Walakia. Lalu ada juga bagian-bagian yang diklaim oleh Slovakia. Jadi semua wilayah ini disatukan oleh kaum komunis. Ukraina adalah proyek komunis, Bolshevik, yang terus ditamkan dan diperluas. Jadi yang akan terjadi adalah Ukraina tidak negara sah, melihat secara realistis. Ketika wilayah-wilayah itu jatuh ke pihak Rusia, apapun yang tersisa akan dipotong-potong dan dibagi di antara banyak negara berbeda. Semua orang punya klaim atasnya. Belarus pun punya klaim, demi Tuhan. Semua orang punya klaim. Yang tersisa hanyalah beberapa provinsi di suatu tempat di bagian tengah Ukraina Barat yang tidak akan mampu bertahan secara ekonomi, apalagi dalam hal lain. Tidak akan ada yang membutuhkan wilayah itu. Tempat itu hanya akan menjadi sarang terorisme, lahan subur bagi radikalisme dan pertempuran. Karena orang-orang Polandia akan mengambil antara 3 hingga 6 provinsi di bagian barat. Mari kita hadapi kenyataannya. Mereka mungkin tidak akan menyebutnya aneksasi. Mereka mungkin akan menyebutnya protektorat. Dan mereka akan benar. Anda tahu, orang-orang Polandia sedang mengajukan gugatan, dan mereka telah mengajukannya secara massal di Ukraina untuk mengembalikan properti mereka, yang pada dasarnya berarti sebagian besar kota Lviv, atau dulu disebut Lemberg, kembali ke pemilik Polandia. Dan jika kita melihat secara realistis, orang-orang Hongaria, Zakarpattia, sudah pernah mengadakan referendum untuk bergabung kembali dengan Hongaria, and try to sebaring tep straight and through the Braceport time. And most of them carry Hungarian passports. And the fact that our Hungarians Faktanya adalah orang-orang Hongaria kita dari Zakarpattia telah tewas dalam pertempuran. Pihak Hongaria menyoroti hal itu dengan mengatakan, kalian membunuh orang Hongaria, hentikan pembunuhan terhadap orang Hongaria. Dan tudingan itu tidak diarahkan kepada militer Rusia, melainkan kepada pihak Ukraina yang merekrut orang-orang tersebut. Pada satu titik, Zelensky berusaha menyingkirkan orang-orang Hongaria dari sana dengan memaksa semua pria untuk ikut wajib militer. Ketika Hongaria mulai mengerahkan pasukan militernya ke perbatasan, dan Orban menjadi sangat vokal, Zelensky mundur. Rumania juga memiliki klaim. Seperti yang saya katakan, Moldova juga memiliki klaim. Semua orang punya klaim. Jadi begitu negara itu menjadi tidak layak lagi, semua pihak akan berusaha merebut klaim mereka masing-masing. Orang Polandia mungkin atau orang Hungaria mungkin yang pertama bergerak. Tapi begitu itu dimulai, begitu semua orang, semua hiu mencium bau darah di air, itu berubah menjadi pesta makan besar. Semua orang akan berusaha merebut bagian yang mereka anggap sebagai tanah bersejarah mereka. Tidak akan banyak yang tersisa setelah itu. Tidak akan. Dan jika Kiev, bahkan jika Rusia tidak mengambil alih Kiev, Kiev akan berada dalam dilema tersendiri. Apakah lebih mudah menjadi ikan besar di kolam yang sangat kecil, atau ikan berukuran sedang di lautan yang luas? Dan yang saya maksud dengan itu dalam konteks sejarah adalah Wina. Wina dulunya adalah kota kekaisaran. Austro-Hongaria runtuh sebagai negara, terpecah, dan Wina menjadi bagian dari Austria. Kita tahu bahwa itu adalah ibu kota Austria. Masalahnya adalah Wina dulunya merupakan ibu kota kekaisaran. Austria sendiri hanyalah negara agraris kecil yang sangat miskin. Negara itu terbentuk dari sisa-sisa kekaisaran Austro-Hungaria. Mereka tidak mampu menopang sebuah kota kekaisaran. Mereka tidak punya uang untuk itu. Mereka tidak punya industri untuk itu. Perekonomiannya tidak mendukung. Kota itu tidak bisa dipertahankan pada kemegahan yang biasa dinikmati oleh penduduknya. Kiev persis sama. Ukraina mungkin sangat miskin, korupsi besar-besaran, dan berbagai hal lainnya. Saya berbicara tentang Sasa sebelum saya kira SMO dimulai. Namun Kiev hidup dengan gaya yang sangat besar karena dulunya merupakan ibu kota.
kekaisaran. Itu adalah kota besar. Imperial capital. It was a big city. It was the biggest city in Ukraine. Problem is, North, itu adalah kota besar diskriminasi. Misalnya Yaroth, sekarang movement strength Krim Tatsik sekiritor soar dengan ekonomi agraris, tanpa industri, dan hanya sedikit mendukung tersisa. Bagaimana cara merparcat dengan tegus dan menduk? Tidak aja. Ketori runtuh. This means just membuat friend. Apakah mereka ingin menjadi ibu kota kekaisaran dari negara agraris yang tersisa dan hanya menyaksikan kota mereka runtuh karena tidak ada uang untuk membiayainya? Atau mereka ingin menjadi kota terbesar ketiga atau keempat di Rusia, mendapatkan investasi dan hidup dengan baik? Kamu tahu, itu adalah virus mereka buat. Akan menarik untuk duduk dan menyaksikan pilihan itu. it'll be an interesting choice to sit back and watch. But let me just ask the last question about Izinkan saya mengajukan satu pertanyaan terakhir tentang infrastruktur yang Anda sebutkan sebelumnya. Dan ini poin yang bagus. Logistik. Inilah cara perang modern dijalankan. Ini adalah salah satu alasan mengapa Presiden Obama pada waktu itu agak berhati-hati pada tahun 2016 untuk tidak memperburuk krisis Ukraina dengan Rusia, karena lokasinya tepat di perbatasan Rusia. Mereka sudah memiliki sistem logistik yang siap. Gagasan bahwa Anda hanya melihat anggaran militer dan berpikir, oke, sekarang Anda bisa tahu siapa yang menang. Sebenarnya tidak terlalu masuk akal ketika Anda harus mengirim semua perlengkapan melintasi Atlantik dan memindahkannya ke seluruh Eropa. Dan itu sesuatu yang saya pikir mungkin NATO pelajari meskipun perlahan. This is something I thought was maybe NATO learned slowly. That is, every time some Artinya, setiap kali ada peralatan yang harus diperbaiki, peralatan itu harus ditarik melewati seluruh wilayah Ukraina dan kemudian masuk ke Polandia jika tidak lebih jauh lagi. Mereka memperbaikinya dan kemudian mengirimkannya kembali sejauh itu. Itu cukup sulit. Jadi logistik jelas menjadi hal yang sangat penting. Namun agar semuanya bisa berfungsi, listrik benar-benar dibutuhkan. Dan tampaknya hal ini menjadi sasaran utama bagi pihak Rusia. Kami sempat mengalami beberapa orang gencatan senjata energi, dan kemudian masa itu berakhir. Saya kira itu pada tanggal Februari. Dan sekarang tadi malam kami melihat serangan besar-besaran. Saya lupa jumlah pastinya, tapi ada ratusan drone dan rudal. just hundreds and hundreds of drones and missiles. Lebih dari 100 rudal Iskander, Little Gudeptine. What Ya, exactly are apa the sebenarnya targets? targetnya? Is it primarily Apakah itu terutama fasilitas kelistrikan, pabrik industri? Apa yang sedang diprioritaskan Rusia sekarang dalam hal penargetan? in terms of targeting? Mostly, I think it's gone back to. Sebagian besar, saya pikir ini telah kembali ke arah perusahaan utilitas Let's listrik. remember a year ago. Lihat, We mari kita had ingat setahun yang Ukraine lalu, energy. kita memiliki gencatan senjata energi selama 30 Russia hari. destroyed several drones. Rusia bahkan menghancurkan beberapa lusin drone yang sedang terbang ketika gencatan itu dimulai, atau sedang menuju targetnya. Selama 30 hari, Rusia tidak menyentuh satu pun objek dari utilitas listrik di Ukraina. Ukraina sedikit kesulitan memahami bahwa ada gencatan senjata, 47 serangan, 47 serangan. Zelensky mulai gelisah, oh saya tidak tahu hari apa kita akan mulai atau tanggal berapa kita akan mulai bla bla bla, 47 serangan, itu 1,5 serangan setiap hari. Dan apa yang dilakukan orang Ukraina? Mereka semua bersorak, biarkan rudal yang berbicara. And what were the Ukrainians doing? They're all cheering. Let the missiles do the talking. We're going to do the missiles. Let the missiles do it. That was their. Kita akan gunakan rudal, biarkan rudal yang berbicara. Itu adalah mantra mereka di media sosial dan di mana-mana. Nah sekarang rudal memang sedang berbicara. Ada kelompok orang bodoh di sana yang mendorong mereka terus maju. Seperti sekelompok kutu buku yang mendorong satu anak agak besar yang tolol untuk berkelahi dengan petinju profesional. Ayo terus, lawan dia, lawan dia, lawan dia. Dan itulah Ukraina, didorong untuk berkelahi dengan Rusia. Biarkan rudal yang berbicara. Nah, rudal memang sedang berbicara. Mereka berbicara setiap hari. Dan mereka tidak hanya berbicara ke arah yang salah bagi Ukraina. Rusia telah memberi mereka banyak sekali pilihan dan banyak kemungkinan untuk mundur dari situasi ini, untuk mencapai semacam gencatan senjata. Mereka telah menghabiskan uang untuk segalanya. Dan jika kamu tidak berpikir bahwa Putin adalah pihak yang moderat di sini, karena di balik Putin,
dan para pemimpin Barat. Ya, mereka bukan idiot. Mereka adalah penyembah setan, pedofil yang menyiksa anak-anak. Jika kamu memberkas Epstein, bahkan hanya yang tersedia untuk umum, kamu akan melihatnya. Mereka adalah musuh kemanusiaan. Aku tidak punya kata lain untuk mereka. Sebenarnya, aku punya banyak kata lain, tapi aku tidak akan menyebutkannya karena tidak pantas. Begitu kamu melihat apa yang bisa dilakukan orang-orang ini terhadap anak kecil, kamu akan mengerti apa yang bisa mereka lakukan terhadap seluruh bangsa. Kita tidak sedang berhadapan dengan manusia yang bermoral. Kita sedang berhadapan dengan binatang penyembah setan di Barat. Dan banyak dari mereka adalah binatang penyembah setan yang sangat bodoh. Itulah kepemimpinan Barat. Saya tidak punya kata lain untuk itu. Satu-satunya pengecualian di seluruh wilayah ini adalah bekas Kekaisaran Austro-Hungaria, di mana bangsa-bangsa di sana berkata, tidak. Kami berpihak pada rakyat kami sendiri. Dan tampaknya mereka memiliki orang Kristen yang layak berkuasa dan menjaga rakyatnya. Mereka berkata, tidak, kami sudah pernah memainkan permainan perang ini sebelumnya, 2 kali. Kami tidak ingin memainkan permainan ketiga. Terima kasih, tapi tidak. Semua yang lain, jika Anda melihat melakukan hal seperti itu terhadap anak-anak kecil, hal-hal yang muncul dalam berkas Epstein, saya sebenarnya membuat video tentang itu tadi malam. Anda tahu, membaca hal-hal itu, mereka tidak menampilkan gambar, tapi ada deskripsi tentang yang mereka lakukan. Dan ini salah satu hal yang kamu tahu, aku tidak bisa menghapus hal-hal dari ingatanku. Beberapa orang bisa, mereka bisa mengambil hal-hal buruk dan memotongnya dari ingatan mereka. Aku tidak bisa. Aku mengingat semuanya. Segala yang aku baca, segala yang aku dengar, aku mengingat semuanya. Aku tidak bisa menghapus itu. Dan percayalah, aku pikir hal-hal yang kamu lihat di medan perang lebih baik daripada hal-hal yang dilakukan para binatang ini terhadap anak-anak. Dan masih mereka lakukan terhadap anak-anak. Hanya dari email-email ini. Dan negara bagian, jaksa di AS, apa yang mereka katakan adalah, dalam 3 juta email ini, kami tidak menyertakan gambar pembunuhan, pemerkosaan, atau mayat, atau pelecehan terhadap anak-anak. Kami tidak menyertakannya. Mereka tidak mengatakan bahwa hal-hal itu tidak ada. Dalam deskripsinya, hal-hal itu ada. Bahkan dalam beberapa email ini, mereka ada. Jadi kamu paham dengan siapa kamu berurusan. Bagi orang-orang ini, mengorbankan setiap pria dan anak-anak di Ukraina, percaya padaku, mereka bukan manusia bagi mereka. Mereka adalah hewan yang bisa digunakan sesuai kebutuhan oleh orang-orang yang mereka anggap lebih tinggi. Maksudku, jika mereka bersedia melakukan hal itu terhadap anak-anak dari bangsa mereka sendiri, mengapa tidak terhadap orang-orang yang mereka anggap jauh di bawah mereka? Jadi apa yang akan mereka lakukan? Mereka akan terus berperang. Rusia telah memberikan banyak kesempatan. Di belakang Putin ada banyak kalangan garis keras yang sudah muak dan ingin perang ini berakhir dengan benar. Saya bisa katakan, setelah berbicara dengan cukup banyak orang militer, bukan hanya perwira senior, tetapi juga para prajurit di garis depan, sersan, perwira muda, semuanya takut terhadap segala bentuk kesepakatan. Mereka semua menginginkan perdamaian, tetapi perdamaian berarti penyerahan diri Ukraina. Mereka telah mengorbankan terlalu banyak dalam hidup mereka. Mereka telah kehilangan terlalu banyak teman, menumpahkan terlalu banyak darah dan keringat untuk menerima kesepakatan apapun sebagai sesuatu yang memuaskan. Satu-satunya kesepakatan yang bisa diterima ketika kamu berperang melawan Nazi yang membunuh warga sipil, yang membunuh perempuan dan anak-anak setiap hari, adalah menghancurkan mereka. Tidak ada pilihan lain. Kita tidak memberi Hitler pilihan. Kita tidak datang kepada Hitler dan berkata, "Hey, mari kita buat kesepakatan, mari kita buat gencatan energi." Ini adalah perang sampai Rex. Ini adalah perang sampai here. Jika orang Eropa Barat ingin memainkan permainan ini secara langsung, itu akan menjadi perang sampai akhir, jauh lebih ke barat dari Kiev. Saya harap mereka cukup pintar. Saya tidak berpikir mereka begitu.
Tapi saya harap mereka cukup pintar untuk mundur. Tapi, kamu tahu, saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Dan melihat seperti yang saya katakan, hal-hal yang muncul dalam berkas Epstein ini, kamu tidak bisa mengabaikannya, karena itu menggambarkan siapa yang sedang kamu hadapi. Maksud saya, lihat saja salah satu menteri Fitz, dan Fitz adalah orang yang sangat konservatif, baru saja mengundurkan diri. Orang itu pernah menjadi wakil raja di Bosnia untuk sementara waktu, dan dia bekerja langsung dengan Barat sebagai salah satu bawahan mereka. Dan kamu bisa melihat hal-hal yang sedang terjadi. Bahkan dengan misi PBB, saya akan katakan ini, saya pernah ikut 2 misi PBB. Bahkan dengan misi PBB, ada banyak masalah dan penuntutan terhadap berbagai perwira dari Barat, dan bukan hanya dari Barat, yang bekerja langsung untuk PBB atau sebagai pejabat PBB, yang memperkosa anak-anak setempat. Ada banyak masalah terkait hal ini. Jadi, ketika Anda melihat orang-orang yang Anda hadapi, Anda mulai memahami apa yang bisa Anda harapkan dari mereka. Apa yang bisa Anda harapkan dari mereka di medan perang, dan apa yang bisa Anda harapkan dari mereka dalam hal apa yang bersedia mereka lakukan terhadap warga sipil, bahkan terhadap warga sipil yang katanya berada di bawah perlindungan mereka. Maaf kalau saya melantur, tapi ini benar-benar membebani pikiran. Maksud saya, membaca hal-hal seperti ini dan mendengarkan orang-orang yang telah membaca bagian lain. Ada 3 miliar email yang telah diungkapkan. Dan syukurlah kepada Tuhan atas orang-orang seperti Rand Paul, Marjorie Taylor Greene, dan lainnya yang mendorong kita melewati ini. Ada banyak alasan mengapa para elit Barat sekarang menjadi paranoid. Akankah mereka melakukan, hanya Tuhan yang tahu apa, untuk memperburuk perang ini? Mungkin saja hanya agar berita itu hilang dari halaman depan. Maksud saya, Pers Inggris, saya tidak ingat apakah itu Tablet atau Times of London, mulai menggambarkan para korban sebagai pelaku. Mereka berkata, oh kamu tahu, Jeffrey Epstein adalah agen Soviet lalu agen Rusia, dan bahwa anak-anak yang digunakan dan disiksa, bahkan mungkin dibunuh atau mengalami hal yang lebih buruk oleh para elit ini, adalah agen jebakan madu Rusia. Jadi mereka menjadikan para korban yang paling rentan anak-anak sebagai pelaku. Dan para pelaku yang menyiksa dan mungkin membunuh anak-anak dijadikan malaikat yang konon katanya dulu juga digunakan dan disiksa oleh orang Rusia yang jahat ini. Menyedihkan. Menjijikan. Menyedihkan. Dan fakta bahwa Barat sama sekali tidak memiliki moral untuk membela anak-anak mereka sendiri. Apa yang bisa diharapkan di medan perang? Apa yang bisa diharapkan dalam negosiasi? Barat telah terjerumus ke dalam, maksud saya, dalam bahasa Rusia ada istilahnya. Mereka telah kehilangan garis pantai. Mereka telah masuk ke lautan dalam kebejatan. Jadi saya tidak tahu. Saya tidak akan terkejut jika mereka dengan senang hati menyelamatkan diri dan karier mereka dengan mengorbankan sebagian besar populasi mereka sendiri. Kenapa tidak? Mereka seolah bukan manusia sungguhan atau semacamnya. Saya pikir ini adalah kelemahan utama dalam gagasan berperang melalui perantara, yaitu untuk melemahkan lawan. Gagasannya adalah bahwa seseorang akan memiliki kendali atas eskalasi, bahwa Anda bisa menghentikannya kapanpun Anda mau, dalam kondisi yang Anda tentukan. Namun setelah semua yang terjadi sekarang, hampir mustahil menemukan penyelesaian nyata di sana. Sedikit catatan tentang hal ini. Oh ya, media Inggris. Saya sudah melihatnya. Saya tidak percaya mereka mencoba mengaitkan kasus Epstein dengan Rusia. Itu benar-benar tidak masuk akal. Tapi ya, begitulah. Bagaimanapun, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu dan memberikan perspektif Anda. Saya sangat menghargainya. Terima kasih, Glenn. Dan sekali lagi maaf kalau aku sempat melantur. Masalah ini, begitu kami sih berpura daripada nerfu. Dan senyap, ya berat di hati. Orang-orang yang dilihat teman tidiun inarwing yang sedang kita hadapi. One way or the other, we're dealing with